Halo kawan semua, kawan-kawan selamat datang lagi di channel saya, di channel Bang Raja Sipayung Simalungun. Kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas mengenai jualan di pasar atau di pajak yang dikenal oleh masyarakat Kota Medan atau sekitarnya. Dan di sini saya juga berbagi pengalaman. Kebetulan saya dulu ada beberapa tahun ketika kuliah dan setelah tamat kuliah saya itu punya pengalaman jualan di pasar di daerah Tanjung Merawa. Tentu bagi masyarakat Tanjung Merawa pasti sedikit sudah kenal dengan saya, yang mana saya sudah beberapa tahun jualan di daerah Tanjung Merawa. Dan topik pembahasan utama saya di sini adalah mengenai kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang pertama memulai usaha jualan di pasar atau di pajak. Mereka sering melakukan kesalahan, akan tetapi mereka tidak tahu akan kesalahan mereka di waktu pertama-tama memulai usaha jualan di pasar atau di pajak. Jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi teori dan praktek supaya kawan-kawan yang ingin memulai usaha jualan di pasar atau di pajak itu dapat sukses dan memenuhi kebutuhan hidup hasil dari jualan di pasar atau di pajak. Nah, yang pertama itu adalah mengenai kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang pertama mulai usaha jualan di pasar atau di pajak itu adalah mereka tidak mengerti target marketing mereka itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan target marketing kita ketika jualan di pasar atau di pajak itu adalah yang pertama itu adalah target kita yaitu adalah orang-orang yang ingin jualan lagi di rumahnya. Misalkan ini kita sering sebut ini adalah orang-orang kedai sampah. Orang-orang kedai sampah ini biasanya mereka itu setiap hari belanja ke pasar. Dan tentu belanjaan mereka ini tidak sedikit. Maka orang-orang yang membuka usahanya lagi di rumah itu, kita harus paham bahwa mereka itu adalah target market kita, karena ini adalah target untuk menjadi pelanggan kita setiap harinya. Nah, jadi bagi kita yang masih memulai usaha jualan di pasar atau di pajak itu, kita harus memberikan harga yang lebih murah kepada orang-orang yang setiap harinya belanja. Ini harus kita pahami sebagai kita yang memulai usaha jualan di pasar pagi atau di pajak. Dan target market kita yang kedua itu adalah orang-orang yang masak di rumah. Jadi orang-orang yang untuk masak di rumah ini kan biasanya ada orang-orang yang belanja di pagi hari, ada orang-orang yang belanja di sore hari. Ini juga harus kita pahami. Dan tadi kita akan sudah mengerti target market kita, orang-orang yang jualan di rumahnya atau kedai sampah, atau orang-orang yang untuk masak di rumahnya. Nah, orang-orang yang untuk masak di rumahnya itu harganya kita lebih mahalkan. Kenapa? Karena orang-orang yang untuk masak di rumahnya itu biasanya mereka itu belanja itu akan lebih lama, karena cabai atau bawang-bawang itu mereka itu akan memilihnya satu persatu untuk mendapatkan bawang yang lebih bagus, sehingga nanti bawang merah kita misalkan contohnya ini akan tersisa bawang yang kecilnya, sedangkan bawang yang besarnya sudah diambil oleh mereka. Jadi harga yang bawang yang besar dan yang kecil tentu itu adalah harga yang berbeda. Begitu juga dengan cabenya, ini juga harus kita pahami, karena mereka juga itu melakukan pemilihan untuk mendapatkan cabai merah yang lebih baik. Jadi harga untuk orang-orang yang untuk jualan di rumah dengan orang-orang yang untuk masak di rumah itu sangat berbeda harganya. Ini harus kita pahami. Dan yang kedua itu adalah kita yang baru memulai usahanya itu tidak memberikan jenis-jenis jualan yang lebih banyak. Misalkan orang-orang yang memulai usahanya untuk jualan di pasar atau di pajak itu, mereka memulai usahanya itu hanya sedikit. Misalkan mereka itu hanya fokus kepada cabai merah, cabai kecil, bawang, dan beberapa macam jualan lainnya. Dan mereka tidak memberikan banyak jualan, mereka tidak menambahkan seperti bumbu-bumbu lainnya atau jualan lainnya seperti gula pasir, beras, dan lain sebagainya. Sebagai kita yang memulai usaha
di zaman sekarang ini yang mana persaingan itu semakin kuat, kita harus membuka usaha itu berbagai bahan-bahan yang kita harus jual. Jangan fokus kepada beberapa bahan saja atau beberapa jualan saja, sedangkan jualan yang kita fokuskan ini hanya sedikit. Ini harus kita pahami karena pada zaman sekarang ini sangat ketat persaingan, maka tentu kita harus memberikan atau membuka usaha yang lebih banyak lagi dibandingkan orang-orang yang sudah lama jualan. Karena mereka yang sudah lama jualan ini tentu sudah memiliki pelanggan. Nah, dengan kita yang sudah memiliki banyak jualan, misalkan banyak yang kita maksud ini adalah itemnya, di sini kita nanti akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu adalah misalkan pelanggan dari pelanggan orang lain belanja ke tempat kita, di sini kita bisa menawarkan barang-barang kita kepadanya untuk mencari pelanggan kita. Misalkan si ibu ini dia itu tiap hari belanja untuk membeli cabenya adalah ke toko atau ke usaha lain. Nah, ketika dia belanja ke tempat kita untuk membeli beberapa item yang tidak ada di warung situ, kita di sini memberikan harga miring supaya dia belanja kepada kita setiap harinya. Ini harus kita pahami juga. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang membuka usahanya itu tidak memiliki target marketing dan tidak mengerti bahwa perlu sekali untuk memulai usaha itu item atau jenis jualan kita harus banyak, karena sekarang ini sangat tinggi persaingan dalam jualan. Sehingga menurut saya dua hal ini kawan-kawan harus ketahui untuk memulai usaha dalam berjualan. Dan yang ketiga itu adalah kita harus mengetahui kesukaan pelanggan atau kesukaan orang-orang yang belanja kepada kita. Nah, misalkan orang-orang yang sering belanja kepada kita itu mereka menyukai jenis cabai yang cantik, sedangkan ada pelanggan untuk rumah makan itu mereka menyukai cabai-cabai yang murah namun tidak perlu terlalu cantik. Ini juga harus kita perhatikan untuk mencari pelanggan. Nah, hal inilah yang sering tidak dipahami oleh orang-orang yang memulai usaha. Dan menurut saya cuma tiga itu saja yang harus kita perhatikan ketika kita memulai usaha jualan di pasar. Yang pertama tadi kita harus mengerti target market kita. Dan yang kedua tadi kita harus memperbanyak jualan kita, maksudnya itu adalah itemnya, jangan fokus kepada cabai merah, bawang, bumbu sayur-sayuran, namun kita di sini harus menambahkan berbagai jenis item kita supaya orang yang belanja menurutnya di situ lebih lengkap dan dia mau belanja ke tempat kita. Dan yang ketiga itu adalah kita harus mengerti kemauan dari pelanggan kita. Jangan kita hanya mengikuti kemauan diri kita saja, namun kita harus mengerti kemauan dari pelanggan. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan yang harus kawan-kawan perhatikan ketika memulai usaha jualan di pasar atau di pajak. Dan tentu ketika kawan-kawan jualan di pajak, kawan-kawan harus siap bangun di pagi hari itu, karena kita harus belanja untuk mencari bahan-bahan kebutuhan jualan kita. Dan terima kasih bagi kawan yang sudah mensupport channel ini dengan mensubscribe YouTube saya. Sedangkan bagi kawan yang belum mensubscribe YouTube saya, silahkan subscribe YouTube saya. Karena di sini kita akan membahas mengenai usaha. Dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih.